Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan FPP dan KPK dalam soal cerita. Masih ingatkah dengan FPP dan KPK? FPP merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dalam soal cerita, biasanya tidak tertuliskan itu merupakan soal FPP atau KPK. Untuk itu, agar lebih mudah mengerjakannya, maka kita harus memahami perbedaan antara keduanya. Lalu, bagaimana caranya? Yuk, kita lihat dalam tabel berikut. Nah, di sini terdapat tabel perbedaan antara KPK dan FPP. Ada dua cara untuk membedakan keduanya. Yang pertama, kita lihat soal tersebut menanyakan tentang apa. Jika soal tersebut menanyakan tentang waktu, maka pengerjaan soal tersebut dengan cara KPK. Dan jika soal tersebut menanyakan tentang jumlah, maka pengerjaannya dengan cara FPP. Yang kedua adalah kita melihat kata kunci yang terdapat pada soal tersebut. Jika soal tersebut terdapat salah satu kata kunci seperti setiap sekali, atau bersamaan, atau bersama lagi, atau bersama-sama, maka soal tersebut cara pengerjaannya dengan menggunakan KPK. Dan jika soal tersebut terdapat salah satu kunci dari sebanyak-banyaknya, atau paling banyak, atau jumlah yang sama, atau jenis yang sama, atau sama rata, maka pengerjaan soal tersebut dengan cara FPP. Selanjutnya, kita langsung saja menuju ke contoh soal. Di sini terdapat dua contoh soal. Yang pertama, ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik, lampu B menyala setiap 15 detik, dan lampu C menyala setiap 20 detik. Berapa detik sekali ketika lampu itu menyala bersamaan? Yang kedua, Udin mempunyai 18 kelereng warna merah, 24 warna biru, dan 42 warna kuning. Kelereng tersebut akan dimasukkan dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah yang sama. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan Udin? Dalam kedua soal tersebut, terdapat kata yang saya beri warna kuning. Kata yang berwarna kuning tersebut merupakan kata kunci dalam soal tersebut. Kata kunci itu kita gunakan untuk menentukan cara penyelesaian soal tersebut dengan cara KPK kah atau cara FPP. Dari tabel perbedaan FPP dan KPK dan contoh soal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 merupakan contoh soal KPK, sedangkan soal nomor 2 merupakan contoh soal FPP. Untuk menyelesaikan soal di atas, maka harus diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami soal terlebih dahulu. Yang kedua, membuat kotak sawah. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan. Langkah selanjutnya, untuk menyelesaikan soal di atas, maka kita harus memahami soal terlebih dahulu. Soal nomor 1, diketahui ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik, lampu B menyala setiap 15 detik, dan lampu C menyala setiap 20 detik. Ditanya, berapa detik sekali ketika lampu itu menyala bersamaan? Soal nomor 2, diketahui kelereng berwarna merah berjumlah 18, kelereng berwarna biru berjumlah 24, dan kelereng berwarna kuning berjumlah 42. Ditanya, berapa jumlah kantong plastik yang dibutuhkan Udin? Langkah yang kedua yaitu kita harus membuat kotak sawah. Dalam mencari KPK, maka kita harus membagi bilangan asli dengan bilangan prima secara berurutan dari yang terkecil dahulu. Misalnya, di sini ada 8, 15, dan 20. Nah, kita bagi ketiga angka ini dengan angka prima yang terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 15 dibagi 2 hasilnya 15, dan 20 dibagi 2 hasilnya 10, dan seterusnya. Jika
sudah mencapai atau sudah terakhirnya ini ketemunya 1, 1, 1, maka ini dianggap sudah selesai. Soal nomor 2, ini cara penyelesaiannya dengan cara FPP. Dalam mencari FPP, kita harus mencari bilangan prima yang dapat membagi semuanya sampai tidak ada bilangan prima yang habis membaginya. Di sini ada 3 bilangan, yaitu 18, 24, 42 yang merupakan bilangan genap. Jadi, ketiga bilangan ini habis dibagi dengan angka 2. 18 bagi 2, 9, 24 bagi 2, 12, 42 dibagi 2, 21. Nah, angka 9, 12, dan 21 itu kita cari bilangan prima yang habis membagi ketiganya. Dibagi 2, coba kita lihat, 9 dibagi 2 bisa enggak? Ternyata 9 dibagi 2 itu enggak habis. Nah, kita cari lagi bilangan prima lainnya. 3, kita ambil angka 3. 9 dibagi 3, 3, 12 bagi 3, 4, 21 bagi 3, 7. Jadi, ketiga bilangan itu dapat dibagi atau habis dibagi dengan angka 3. Selanjutnya, 3, 4, dan 7. Itu merupakan bilangan sudah terkecil, karena 3 dan 7 itu merupakan bilangan prima. Jadi, ketiga bilangan itu sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka bilangan prima yang lainnya. Langkah terakhir dalam menyelesaikan soal tersebut adalah dengan cara membuat kesimpulan. Soal nomor 1. KPK dari 8, 15, dan 20 adalah hasil dari perkalian semua bilangan pembagi. Dalam tabel di atas, maka diketahui bilangan pembaginya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 8 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Jadi, ketika lampu itu menyala secara bersamaan pada detik ke 120. Soal nomor 2. FPP dari 18, 24, dan 42 adalah hasil dari perkalian semua bilangan pembagi, yang artinya 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, Udin membutuhkan 6 kantong plastik.